Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى مع لطف العافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي وهاب غني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ayatul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dan berniat untuk bersilaturahmi sama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada akhwat sekalian yang berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau Rasulullah SAW berlighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walau hanya satu ayat, walau hanya sedikit, atau walau hanya manfaat, satu manfaat gitu, sampaikan. Insyaallah. Sebenarnya saya menyampaikan ini pun sebenarnya yang mengharapkan keberkahan, yang paling mengharapkan keberkahan itu adalah diri saya pribadi ya. Sebenarnya saya pribadi pun banyak banget hajat saya yang paling besar adalah ingin berkah dari apa yang saya sampaikan, ingin berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, dan daripada antum-antum semua. Nah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini yang bertemakan adab. Sebenarnya adab ini sangat luas ya, cakupan kalimat adab ini sebenarnya sangat luas. Adab itu banyak. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada guru kita, adab kepada kedua orang tua, adab kepada diri kita sendiri pun, adab bergaul kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang lebih muda. Nah, itu semua ada adab-adabnya. Adab masuk WC, adab makan, adab minum, adab tidur, adab sholat, adab berwudu, dan itu semua ada adabnya. Dan perkataan Imam Syafi'i, jadikanlah dirimu adab itu seperti garam, milih, dan ilmu seperti dakik, tepung. Jadi kalau kita bikin adonan, banyak tepung apa banyak garamnya? Banyak tepung ya. Maaf. Jadikanlah adab itu seperti dakik dan ilmu itu seperti milih. Kebalik tadi. Jadi adabnya seperti tepungnya dan ilmunya seperti garamnya. Jadi lebih banyak mana dalam suatu adonan, tepung atau garam? Tepung kan, daripada garamnya, supaya rasanya bagus. Jadi banyak tepungnya. Sana kita lebih banyak garam daripada tepung. Garamnya misalkan 1 beskom, tepungnya cuma 1 sendok. Kira-kira jadi nggak adonannya? Kira-kira nggak bakalan jadi. Tapi kalau dibalik, 1 sendok garam atau beberapa sendok sekira cukup, tetapi 1 beskomnya tepung. Nah, itu akan jadi adonan yang baik. Nah, begitu juga seseorang, apabila adabnya dia lebih banyak daripada ilmunya, itu akan menjadi orang yang bagus,
orang yang sukses, orang yang baik di sisi Allah, bahkan baik di sisi manusia. Nah itu, walaupun ilmunya dia misalkan hanya sedikit, tapi adabnya dia kepada kedua orang tua, adabnya dia kepada gurunya dia, kepada orang yang lebih tua, kepada para ulama, kepada teman-temannya, kepada adiknya, bahkan adik kelasnya, apalagi adabnya dia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nya lebih dia pentingkan daripada ilmunya, maka itu tergambar dari dirinya dia bahwasanya ini orang yang berharga, bahwasanya dia akan dihormatin orang lain, orang akan segan dengan dia. Tapi kalau orang yang punya ilmunya banyak tapi dia tidak punya adab, kurang adabnya, sesama teman dia biasa, maksudnya nggak punya adab, ngomongnya kasar, dengan orang tua dia kasar, maka itu sia-sia aja, biasa aja, dia dinilai orang nggak ada rasa segan, nggak ada wibawa, nggak ada karismatik. Nah itu, jadi kalau mau jadi orang yang berwibawa dan berkarismatik, jadilah orang yang punya adab dengan siapapun, adab dengan diri kita sendiri. Nah itu ya. Bahkan Imam Ghazali itu beliau mengarang kitab yang namanya kitab Bidayatul Hidayah, yang di situ isinya tentang adab. Taat kepada Allah itu pertama di kitab beliau, lalu di situ kitab tentang adab. Adab dari kita tidur, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Di situ beliau merangkum adab kita sama orang alim, sama penuntut ilmu, sama orang tua, adab kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab tidur, adab makan, dan lain segalanya. Padahal kalau kita pikir makan itu kan hal biasa ya. Beda kalau sholat, wajar misalkan seorang imam besar mengarang kitab tentang sholat, tapi ini tentang makan, ada tata caranya, ada adabnya. Kenapa? Padahal makan kan kita hal biasa gitu, makan untuk apa diperhatikan gitu. Tapi dari segi hal yang kecil itu kadang menjadi hal yang luar biasa. Kita makan kumpul-kumpul nih ya, misalkan kumpul sama teman-teman gitu. Terus ada satu orang yang dia misalkan 20 orang. Jadi kan suguhannya kan beda, kadang ya nasinya di tengah, kadang ikannya yang di pinggir mana gitu. Kira-kira ada satu orang ikannya di sana, dia tangannya dia ngambil dari jarak yang gitu. Jadi mohon maaf ya, keteknya dia tuh kira-kira berapa makanan yang dia iniin. Atau misalkan dia jalan ke sana untuk ngambil ikan, nah itu kira-kira itu adab enggak? Kira-kira kalian yang ngelihat kira-kira punya nilai apa orang ini? Nah makanya dari situ semuanya diatur dalam adab, ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan kata Rasulullah SAW, makanlah apa yang ada di hadapan kamu. Jadi kalau misalnya kita makan ternyata ikannya masih di ujung sana, ya udah kita makan apa yang ada di hadapan kita. Itu kalau memang kita nggak bisa makan secuil nggak apa-apa, yang penting kita ngejaga adabnya kita itu. Dan juga itu adab, salah satu adab makan dengan tangan kanan, dengan sebelumnya mencuci tangan dengan tangan kanan, dengan membaca bismillah. Nah itu bahkan ya ketika kita di tarim itu Hubabah dalam satu pelajaran itu beliau membahas tentang adab makan. Adab makan aja loh beliau ngebahas. Artinya kalau udah guru, seorang ulama menyampaikan itu berarti itu penting gitu. Atau diulang-ulang, seorang alim ulama mengulang-ulang tentang pelajarannya, itu berarti itu penting, sangat penting. Nah jadi salah satu adab makan itu kita cuci tangan, baca bismillah supaya syaitan gak ikut makan sama kita, makan yang ada di hadapan kita. Dan apalagi kalau makan sama orang itu jangan banyak ngomong, apalagi sampai nyembur-nyembur ya itu. Atau misalkan sambil ngunyah ngomong gitu, ngomongnya sambil ngunyah. Nah itu jadi kadang orang yang lagi makan di hadapannya dia bukannya mau makan malah mau muntah. Nah itu benar-benar terjadi ya. Nah itu salah satu adab loh. Jadi kalau emang mau ngomong, selesain dulu, ditelan dulu makanannya, jangan sambil ngunyah sambil ngomong. Atau misalkan sendawa di hadapan orang, atau misalkan kentut ketika orang makan, atau ngomongin hal-hal yang kurang bagus.
misalkan ngomong tentang haid, masalah darah, ketika orang-orang makan orang pada jijik, misalkan ada yang jijik, ada yang nggak bisa. Nah kita itu harus punya adab, punya etika di situ. Itu. Nah untuk malam ini, akhwat, saya lebih membahas tentang bab naum ya, adabun naum, yang saya ambil dari kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Di sini adab tentang tidur, adab tidur. Karena kita mengerjakan adab tidur ini setiap hari. Lalu bagaimana sih tidur itu yang dianjurkan oleh Imam Ghazali? Dan jangan lupa ya, Imam Ghazali ini udah sering mimpi Rasulullah dalam keadaan tidur ataupun tidak tidur. Dan Imam Ghazali ini salah satu salah satu ulama yang banyak keramatnya, banyak kemuliaannya. Salah satu karangan beliau adalah Ihya Ulumuddin yang sudah banyak tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah itu. Jadi beliau di dalam kitabnya beliau mengatakan kepada kita, menganjurkan kepada kita, kata beliau, apabila engkau ingin tidur, maka bentangkanlah kasurmu menghadap kiblat. Fabsut firasyaka mustaqbil kiblah. Nah, itu menghadap kiblat dan tidur di sebelah kanan. Ini maksudnya adalah kasur kita hanya menghadap ke kiblat, lalu berbaring di atas bahu sebelah kanan. Nah, kayak apa ini? Kayak kita ketika di dalam kubur. Kita di dalam kubur kan menghadap kiblat ya, menghunjur menghadap ke kiblat. Nah, itu. Jadi hati yang kita itu menghadap ke kiblat ketika tidur, dan juga ini juga menurut kesehatan, dan juga ini kasur kita sebelum kita tidur itu kita bersihkan dengan dibersihkan lah dengan kain misalkan, atau di ini sama baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya misalkan bekas ada yang singgah misalkan dari orang sebelah, kan kita kan manusia ya, ada golongan mereka juga. Nah jadi kalau misalkan mereka ada bekas mereka di situ, jadi udah kita bersihkan, lalu kita membaca zikir, atau misalkan ada kuman-kuman, nah jadi kita bersihkan itu tadi, lalu menghadap kiblat, lalu tidur di atas sebelah kanan. Itu mengingatkan juga ketika kita wafat nanti. Jadi kita ingat ketika kita meninggal, karena tidur ini sebenarnya adalah saudaranya kematian. Kenapa? Karena sebenarnya tidur ini mirip dengan kematian, mirip dengan kita mati, sayang. Tapi alhamdulillahnya ketika kita bangun dari tidur itu seperti kita kembali lagi ruh kita. Tapi berapa banyak ya orang yang tidur ternyata ruhnya tidak kembali. Nah itu, jadi tidurnya di atas sebelah kanan, pundak sebelah kanan menghadap ke kiblat. Dan juga wa'alam anna an-nawma mithlul mauti wa al-yaqdhah mithlul ba'thi wa la'alla Allah ta'ala yaqbid ruhaka fi laylatik fakun musta'iddan liliqa'ihi bi an tanama 'ala taharah. Jadi kata beliau di sini adalah bahwasanya tidur itu perumpamaan orang yang mati, orang yang wafat, dan juga orang yang bangun itu perumpamaan ketika dibangkitkan. Jadi kita kan nanti wafat, terus kita dicabut, lalu kita seperti orang yang tidur, tak terlihat lah gitu, nggak kelihatan bergerak gitu kan, kayak kalau orang tidur kan nggak bergerak. Nah gitu, nanti ketika dibangkitkan kita bangun. Nah begitu juga nanti kita ketika kita bangun dari tidur itu seperti dibangkitkan. Nanti kita kan ruh kita bangkit dari kubur ketika udah hari kiamat dengan jasad kita. Dan barangkali Allah Ta'ala mencabut ruh kita pada malam hari, maka jadilah, kata beliau, maka jadilah kalian sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalian tidur dalam keadaan suci. Kata beliau,
Dan juga wasiat kamu, wasiat kita udah tertulis di bawah bantal kita atau di bawah kepalanya kita, dan kita tidur dalam keadaan taubat dari dosa dan bertekad tidak ngulangin maksiat apa yang telah kita lakukan di siang hari, dan punya tekad berbuat baik kepada semua orang. Nah itu, jadi kata beliau, kita tidur tadi sudah menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, udah kayak siap. Dan juga kita taubat sebelum kita tidur itu, taubat, ya Allah, aku gak akan ngulangin dosa apa yang aku kerjakan pada hari ini, dan aku niat besok hari kalau aku bangun, aku akan berbuat baik kepada semua orang. Jadi seandainya malam itu dicabut oleh Allah Ta'ala ruh kita ditakdirkan meninggal, kita udah siap bertemu dengan Allah. Nah itu, jadi tiap malam taubat ya, taubat atas kita yang kita kerjakan. Dan kita, aku dosa hari ini udah bohong dengan ibu guru misalkan, aku janji aku gak akan pernah bohong lagi ya Allah, besok aku akan berbuat baik kepada teman-temanku atau kepada guruku atau kepada semua orang. Nah itu, jadi seandainya kita wafat, insya Allah sudah siap untuk kematian. Dan wasiat ya, saya juga lagi ingin bikin wasiat gitu, wasiat ketika wafat. Kenapa? Karena wasiat ini penting. Kalau kita punya hutang, jadi nanti orang yang kita tinggal tuh tahu kita punya hutang sama siapa gitu, jadi dibayarkan. Jadi nggak sampai kita wafat kita kesusahan sendiri, nggak. Jadi wasiat ini kadang penting, bukan kadang penting, wasiat ini penting. Nah juga kata beliau di sini, kita membayangkan kita berbaring itu kita seperti di dalam liang lahat kita sendiri, tidak ada yang menemani kita kecuali amalnya kita. Wala tujza illa bisa'i, dan tidak dibalas kita nanti kecuali dengan apa yang kita amalkan di dunia. Nih kesannya ya, kita tuh tidur selalu ingat kayak gini aja, kita taubat, kita udah siap bertemu sama Allah Ta'ala, udah ada wasiat di bawah. Terus kita ingat sebelum tidur, ya Allah, kayak gini nanti, apalagi kalau misalkan yang suka matiin lampu, kayak gini nanti aku sendiri ya Allah, gak ada yang nemenin aku kecuali amalku, pasti kalian besok akan jadi lebih baik daripada hari-hari kalian sebelumnya. Nah itu ya, walaupun ya kita kadang kembali ke maksiat lagi, tapi jangan pernah putus asa dengan yang namanya taubat, yang mana insya Allah rubahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Terkadang kita tahu kita salah, terkadang kita tahu kita udah tahu itu dosa, tapi karena nafsunya kita ngerjain. Tapi jangan pernah putus asa, tetap istighfar gitu. Jangan ya udahlah, kan udah ditakdirin gini gitu. Nah jangan pernah kayak gitu. Siapa tahu dengan istiqomahnya istighfar kalian itu, atau jadi Allah ubahkan diri kita yang asalnya nggak baik menjadi yang lebih baik. Dan juga kata beliau di sini disebutkan, cukuplah tidur sehari semalam itu 8 jam. Maka cukuplah seandainya engkau hidup selama 60 tahun, engkau menyia-nyiakan waktu engkau 20 tahun dan dia sepertiga dari umurmu. Jadi seandainya aja kita sehari tidurnya 8 jam. Terus umur kita seandainya 80 tahun, itu 20 tahunnya kita gunakan untuk tidur. Dan sisa 40 tahun itu kadang kita gunakan untuk dunia atau untuk akhirat. Kita tanya diri kita sendiri, selama ini kita banyak akhiratnya atau banyak dunianya? Sholat kita berapa waktu nih? Dalam 5 kali sholat kan, dari subuh sampai ke isya. Itu dari kita sholat subuh berapa menit, zuhur kita berapa menit, asar kita berapa menit, maghrib berapa menit, isya berapa menit. Kira-kira aja kita ambil 10 menit lah, subuh, zuhur, asar 50 menit. 50 menit untuk sholat. Untuk wiridnya kita ambil lah 1 jam misalkan, atau 1 jam setengah dari 24 jam. 1 jam setengah dikurang 24 jam itu ada 22 setengah jam. Kita kurang 8 jam untuk tidur, maka menjadi berapa ya? 16 setengah, kurang lebih 16 setengah jam.
Untuk apa itu? Untuk kita kerja, untuk kita cari hal-hal dunia dan lain sebagainya. Coba ya kita bayangkan, seandainya kita sholat itu 10 menit dalam sehari. Subuh kita ngerjain 10 menit nggak? Kita tanya diri kita sendiri. Zuhur pun begitu, kadang kita malah kurang dari 5 menit, kadang malah saking cepet-cepetnya, saking pekerjaannya takut ini, misalkan jaga toko misalkan, takut kalau ada pembeli gak kelayanin atau apa. Nah kita tanya sama diri kita, pantaskah kita ini masuk ke surga? Siapkah kita sudah wafat? Kalau mungkin ya ditanya, siapkah Anda untuk mendapatkan mobil Avanza? Mungkin kita jawab siap. Siapkah Anda untuk mendapatkan rumah mewah? Pasti kita jawab siap. Tapi untuk hal akhirat, siapkah Anda menghadapi kematian? Siapkah Anda dihisap nanti di akhirat? Kita tanya sama diri kita. Dan itulah yang sebenarnya akan pasti terjadi masa depan kita yang hakiki. Itu wafat, masuk ke dalam kubur, dihisap, bangkit ya, ada bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang nemanin itu dari kita wafat itu sudah amal. Gak rumah mewah, gak perhiasan, gak baju mahal, gak sandal mahal, gak tas mahal, gak fashion, gak lipstick atau make up, enggak. Yang nemanin kita itu hanya satu, amal baik kita atau amal buruk kita dari kita masa kita wafat sampai masa depan selanjutnya, yang tinggal 2, yaitu surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Itu yang masa depan kita. Dan kita nggak tahu kapan kita wafat. Mungkin besok kita udah wafat, disitulah batas akhir kita, amal kita yang menemani. Amal kita selama kita hidup. Dari kita balik umur 15 tahun. Misalkan kita sekarang umur 20 tahun, berapa? 5 tahun. Apa amal kita? Kalau kita banyak buruknya, ya itulah yang akan menemani. Nah, kiranya cukup di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang didengar dan apa yang difahami mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.